Kita langsung mengadakan rapat puncak menjelang peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada mukarram sedikit mau'izah kesenangan yang barangkali ada yang ingin disampaikan terkait acara kita. Pada tafadhol adalah guru kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebih keras lagi, lebih semangat lagi, walaupun hujan deras tidak berhenti-henti, cobaan demi cobaan melalui ujian kita, tapi alhamdulillah langkah kita bisa sampai ke tempat ini. Mudah-mudahan curahan hujan tersebut menjadi saksi kita di yaumul qiyamah nanti. Amin ya rabbal. Jawab yang keras, yang semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, billahi bitaufiqillah, la hawla wa la quwata illa billah. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Wa qala Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah awlan nas bi yaumil qiyamah aksaruhum salatan. Sadaqallahul aliyyul azim, balagha rasulun nabil habibul karim, wa nahnu dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bil khusus yang sama-sama kita muliakan, yakni sahibul majlis, yakni Bapak Ketua RT kita, yakni RT Didi, dan juga Ketua Lingkungan kita, yakni istri daripada Ketua RT kita, Ibu Hajah Herlina Matan Allah mikuli haya. Kita doakan semoga beliau-beliau Allah selalu berikan kesehatan walafiat, amin. Allah panjangkan umurnya, amin. Allah selimpahkan rezeki dan barokahnya, amin amin ya rabbal alamin. Dan juga yang sama-sama kita hormati, kita muliakan, yakni Amul Kiram Al-Ustaz Kamaruddin Al-Ustaz Mufti Al-Ustaz Agung Matan Allah mikuli haya. Kita doakan para ustaz-ustaz kita, mudah-mudahan Allah selalu berikan kesehatan walafiat, panjang umur, dimudahkan segala urusan dunia akhiratnya, amin amin ya rabbal alamin. Jangan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengingat hari ini tanggal 22 Desember, yaitu hari ya lupa nih sekolah nih, anak sekolah masih lupa. 22 Desember adalah hari Ibu, jatuh pada tanggal 22 Desember. Kenapa sih diadakannya Hari Ibu pada tanggal 22 Desember? Ini mengingatkan tanda bakti anak-anaknya kepada orang tua. Karena seorang ibu adalah manusia hebat. Seorang ibu adalah para wali yang tanpa jasa. Seorang ibu adalah manusia yang paling utama di dalam hidup anak-anaknya. Ingat-ingat nih, zaman dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ibu ya, air yang tidak bisa kita balas yang dikeluarkan oleh sang ibu 5 perkara.
Ini nggak akan bisa dibalaskan sampai kapanpun nih. 5 air yang dikeluarkan oleh sang ibu. Yang pertama, air ketuban. Tahu air ketuban? Air ketuban itu ketika si bayi ingin lahir, nah itu keluar air ketuban dari ibu kita. Itu yang melancarkan proses kelahiran anaknya, sehingga anaknya itu lahir dengan secara baik. Kalau air ketubannya pecah di dalam, itu anak keracunan. Akhirnya dirawat di rumah sakit dengan biaya yang nggak sedikit. Kalau air ketubannya pecah. Yang kedua, air darah yang dikeluarkan ketika melahirkan kita semua. Darah apa itu namanya? Darah nifas, yakni darah ketika keluar ketika melahirkan ibu kita. Itu darah keluar banyak ya, Masya Allah, yang dikeluarin sama ibu kita. Darah yang dikeluarin sama ibu kita tuh luar biasa banyaknya. Kalau kita tergores aja keluar darah sedikit, sakit nggak? Ibu kita banyak mengeluarkan darah melahirkan kita ya, subhanallah. Yang ketiga, air yang gak akan bisa dibalas oleh anak-anaknya yang dikeluarkan oleh ibu, yakni yang ketiga, air keringat. Air keringat ketika ia mengurus kita dari kecil sampai besar. Ibu kita panas-panasan gendong kita, bawa ke puskesmas buat suntik ya, imunisasi. Kemana-mana aja kita digendong, nggak kenal lelah, biar panas, biar hujan digendong ke anaknya tuh dengan rasa kasih sayang ya, luar biasa. Keringat yang dikeluarkan oleh ibu kita dengan susah payah merawat anaknya dari lahir sampai besar. Makanya kalau anak melawan sama orang tua itu udah ngelebihin binatang, ngelebihin binatang aja nggak ada yang anaknya ngelawan orang tua. Monyet tahu monyet nggak? Monyet mana ada anaknya ngelawan orang tua, nggak ada. Taat ya sama ibunya kayak sama bapak, itu monyet. Lah ini manusia ya. Bahkan ada tuh viral katanya anak menendang kepala ibunya, dikutuk jadi kambing. Wallahu alam itu benar tahu enggak. Yang jelas durhaka kepada orang tua akan Allah berikan dosanya di alam dunia. Tahu maling kundang? Maling kundang tahu? Dikutuk jadi batu. Ya, ada lagi yang dikutuk jadi ikan pare, mukanya kayak ikan pare, lebar kayak tampar ya. Ada juga yang dikutuk jadi tikus, tikus, palanya gini kayak tikus tuh ya. Makanya jangan lawan sama orang tua, apalagi sama ibu. Yang keempat, darah yang dikeluarkan, yang keempat, air yang dikeluarkan oleh ibu, air mata. Yang keempat, air matanya tuh luar biasa tuh, mendoakan kita setiap hari biar anaknya sukses, biar anaknya jadi anak soleh ya. Itu air mata nggak berhenti-henti mendoakan dari kita kecil sampai remaja sampai dewasa. Untuk apa? Supaya anaknya hidupnya senang. Supaya apa? Supaya anak hidupnya bahagia. Air matanya nggak berhenti-berhenti. Makanya kalau kita sombong di hadapan orang tua tuh ya, itu melebihi daripada iblis. Melebihi daripada iblis ya. Iblis sombong kepada Allah,
Kalau anak sombong kepada orang tua berarti ngelebihin iblis. Apa yang mau disombongin? Orang tua memang lebih rendah pendidikan daripada anak-anaknya, tapi orang tua adalah seorang wali. Jangan macam-macam keramat ucapannya, apalagi sama ibu. Waduh, jangan deh. Saya dari kecil biar bandel kayak apa sama ibu nggak pernah ngelawan. Takut apa? Kita lihat contohnya udah ada maling kundang untuk jadi batu. Nauzubillah min dzalik. Jangan, sayangin ibu kita, sayangin ayah kita. Apalagi yang udah meninggal, doain terus. Orang tua mah nggak ngarep macem-macem. Yang penting anaknya soleh, ngedoain orang tuanya tiap hari. Ngedoain anaknya tiap hari, doain terus tuh. Nggak putus-putus. Alhamdulillah adanya majelis di sini, kita doain terus orang tua. Yang udah meninggal kita kirimin doa terus ngalir. Senang tuh dia tuh, bahagia di alam kubur. Yang pertama tadi air ketuban yang keluar dari sang ibu kita. Yang kedua yakni air darah ketika kita dilahirkan. Yang keempat adalah air keringat. Yang kelima air mata. Yang keenam air susu ibu. Tuh, ini kita bisa besar, punya tenaga kuat dari air susu ibu. Makanya anak nih kalau baru lahir nggak dikasih ASI air susu ibu tuh anak lemah. Biar kata susu apa botolnya mahal kayak puluhan juta, tetap lebih hebat dari susu ibu kita. Anak saya dikasih susu mahal ratusan ribu, tetap aja gemuknya sama ibunya sendiri. Anak saya lahir 1,4, gedenya sebotol aqua nih. Dirawat 1 bulan, alhamdulillah sehat sekarang. Karena apa? Air susu ibu. Airnya segede botol aqua, gimana coba? 1,4, dirawat 1 bulan, nggak boleh pulang di rumah sakit Koja, Jakarta Utara. Tapi alhamdulillah dengan pertolongan Allah, dengan belas kasih sayang ibu, sehingga menjadi sehat besar. Makanya jangan macam-macam sama ibu kita. Kalau masih punya orang tua, sayangin. Jangan sampai kita nyesel tadi akhir. Kayak saya udah nggak ada orang tua, Ustadz Omar udah nggak punya orang tua, ayah ibunya nggak ada. Nggak ada keramat buat kita. Mumpung masih punya ibu, datengin ibu, sayangin mereka. Itu keramat. Doanya melebihi wali ibu kita. Ada wali yang paling hebat, melalui doa ibu kita kalah dia. Masih hebatan doa ibu kita ketimbang para wali-wali. Kenapa saya katakan seperti ini? Bisa dibuktiin. Ada wali ngutuk jadi apa? Nggak ada. Coba ibu jadi batu loh, jadi batu langsung. Paling kundang kutuk jadi tikus loh, jadi tikus. Makanya macam-macam. Orang tua tuh keramat. Pakai dikatakan dalam hadis ridallah wa ridal walidan, ridhonya Allah tergantung dengan ridhonya orang tua. Sayangin ibu kita, itu 5 darah nggak akan bisa kita balas tuh sampai hari kiamat. Sehebat apapun anaknya, 5 air yang dikeluarkan oleh ibu kita nggak akan bisa dibalas. Yang pertama air ketuban, kedua air nipas, darah nipas ketika ngelahirin. Yang ketiga air susu ibu. Yang keempat air keringat, kelima air mata. Tuh, pengorbanan buat membesarkan kita dari lahir sampai besar, gak akan bisa kebalas. Walaupun ente jadi orang hebat, gak akan bisa kebalaskan. Makanya sepintar apapun kita di hadapan orang tua merasa bodoh.
merasa bodoh. Jangan sok pinter. Kita hebat, kita pinter, punya ilmu, tapi di hadapan orang tua kita beragak bodoh aja udah. Yeah. Saya kalau depan mak saya waktu masih hidup tuh pura-pura bisa, udah. Yeah. Diomelin mulu, biarin aja, namanya orang tua. Yeah. Kita punya ilmu, mau adu argumentasi, umpamanya orang tua tetap nggak bakal menang, namanya orang tua. Iya aja udah, turut aja, nurut. Iya mak, iya mak, iya mak, iya mak, udah. Yeah. Jangan sok pinter, mentang-mentang sekolah tinggi, mentang-mentang punya ilmu, orang tua dibantah mulu. Ini ilmunya nggak bakalan berkah. Banyak orang yang lulusan kuliah ilmunya berpinter, ya, lulusan IAIN, lulusan Syarif Hidayatullah, banyak yang nganggur nggak bisa apa-apa karena ilmunya nggak berkah. Orang tua dilawan, salah mak, salah pak, wah udah nyalain orang tua. Jangan, ya, biar kita hebat, pinter, udah ngalah aja sama orang tua. Orang tua lebih hebat ilmunya dari kita, ya. Kalau kita punya ilmu jangan sok pinter, beragak bodoh aja depan orang tua, udah nurut. Insya Allah kalau kita hidup nurut sama orang tua, nurut sama guru, jalannya enak, berkah. Ya, saya ngalamin sendiri, Ustadz Omar ngalamin sendiri semua, Ustadz Mufti. Ya. Kalau ente taat sama orang tua, taat sama guru, insya Allah jalan hidup tuh enak, nggak ada yang susah, gampang aja, ada aja pertolongan Allah. Ya, mudah-mudahan nasihat ini menjadi tolak ukur kita, muhasabah kita di hari ibu ini. Mari lebih meningkatkan kecintaan kita kepada orang tua kita, wabil khusus ibu kita. Mudah-mudahan ibu kita yang masih ada selalu diberikan kesehatan walafiat, amin, dipanjangkan umurnya, dan juga selalu Allah jaga dari mara bahaya dan malapetaka. Dan juga buat ibu kita, orang tua kita yang telah tiada, mudah-mudahan Allah ampunkan segala dosa-dosanya, amin. Allah jadikan alam kuburnya raudhah min riyadil jannah, menjadi taman-taman surganya Allah subhanahu wa ta'ala, amin amin ya rabbal. Yuk kita baca sholawat mengenang ibu, mengenang jasa-jasa ibu kita. Mudah-mudahan sholawat ini mengingatkan kita kembali ke masa lalu ketika ibu kita mengurus dan melahirkan kita, merawat dari kecil hingga besar. Yuk sama-sama kita baca sholawat buat orang tua kita. Rabbi birli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi birli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Sama-sama. Rabbi birli
kalam billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.